Di sebuah sore yang cerah di bulan Januari, di kota Surabaya, Jawa Timur, semua mata tertuju pada sebuah pernikahan megah. Tamu-tamu berdatangan, disambut dengan alunan gamelan dan taburan bunga melati. Siapapun yang melihat akan mengira ini adalah pernikahan impian. Mempelai pria, Arya, menggandeng mesra mempelai wanita, Sekar, memasuki ballroom hotel mewah. Arya adalah putra tunggal Ibu Ratna, pemilik toko emas terbesar di Pasar Tunjungan. Sekar, seorang gadis desa yang sederhana, memiliki wajah yang lembut dan mata yang selalu menunduk, seolah menyembunyikan sesuatu. Di balik kemewahan dan hiruk-pikuk pesta, tangan Sekar sedikit bergetar, dan matanya tidak bisa menyembunyikan kegelisahan. Ibu Ratna, sang ibu mertua, tampil anggun dalam balutan kebaya sutra, menyambut tamu dengan senyum lebar. Dia tak henti-hentinya membanggakan, menantu saya memang gadis desa, tapi dia sangat baik hati, penurut, dan tahu sopan santun. Sementara itu, Bapak Surya, suami Ibu Ratna, hanya duduk diam di pojok ruangan. Wajahnya tampak tegang, hampir tidak tersenyum sama sekali. Sepanjang acara, Sekar tidak banyak berbicara. Dia merasa seperti orang asing di pernikahannya sendiri. Saat semua orang bersulang, dia diam-diam menatap layar ponselnya. Sebuah pesan muncul dari seseorang bernama Bayu. Jika kamu ingin melarikan diri, masih ada waktu. Sekar menggenggam erat ponselnya, menyembunyikannya di balik gaun pengantinnya. Malam harinya, pesta pernikahan berakhir. Para tamu berangsur-angsur pulang, dan lampu-lampu di ballroom mulai redup. Kamar pengantin di lantai atas diterangi oleh cahaya lampu tidur yang lembut. Arya masuk ke kamar. Aroma alkohol menyengat dari tubuhnya. Dia melempar jasnya ke kursi, menatap Sekar dengan tatapan yang sangat berbeda dari saat dia menyambut tamu. Sekarang kamu sudah jadi istriku, jadi bersikaplah manis. Sebelum Sekar sempat bereaksi, Arya menerjang ke arahnya, menarik tangannya dengan kasar, dan berkata dengan suara serak, "Jangan melawan." Di dalam kamar terdengar suara benda-benda pecah, dan jeritan Sekar tertahan. Segalanya tenggelam dalam suara kekerasan dan kemudian hening di malam itu. Keesokan paginya, ketika Mbok Darmi, pembantu rumah tangga yang setia, membuka pintu kamar, dia terkejut melihat pemandangan yang mengerikan. Arya terbaring di tempat tidur. Darah mengalir dari lehernya. Matanya melotot ke atas. Sementara Sekar, sang pengantin baru, meringkuk di sudut kamar, memeluk lututnya. Wajahnya pucat pasi, tangannya masih berlumuran darah, dan ada luka cakaran merah di bahu gaun pengantinnya. Polisi segera tiba di lokasi kejadian. Kompol Hasan, kepala tim investigasi kriminal, langsung turun ke tempat kejadian. Pagi itu juga, Sekar dibawa ke kantor polisi, menjadi tersangka utama dalam kasus pembunuhan yang terjadi di malam pertama pernikahannya. Kamar pengantin itu sunyi dalam cahaya redup lampu tidur. Gaun pengantin putih, Sekar tergeletak di kursi. Dia duduk di tepi tempat tidur. Tangannya saling menggenggam erat. Matanya masih basah. Mencoba menahan napas panjang. Arya, setelah beberapa gelas minuman keras, masuk dengan wajah yang sangat berbeda dari saat di pesta. Bukan lagi mempelai pria yang sopan. Dia sekarang penuh dengan bau alkohol. Wajahnya memerah. Matanya lesu tapi menakutkan. Kenapa masih duduk di situ? Malam ini adalah malamku. Bukan malam orang miskin seperti kalian. Sekar tersentak. Dia belum sempat mengatakan apa-apa. Arya sudah melangkah maju, menarik tangannya dengan kasar, dan berkata dengan suara serak dalam keadaan mabuk. Dia mundur secara naluriah. Jangan lakukan ini. Aku belum siap. Sudah jadi istriku tapi masih bilang belum siap. Atau masih memikirkan si Bayu? Arya berteriak keras, lalu mendorongnya hingga jatuh ke tempat tidur. Pertengkaran kecil mereda di malam itu, hanya menyisakan suara benda-benda jatuh. Suara pintu lemari ditarik dengan keras, lalu kemudian hening. Sebuah keheningan yang menakutkan berlangsung hingga pagi berikutnya. Sekitar pukul 6.00 pagi, Mbok Darmi, pembantu rumah tangga setia keluarga Ibu Ratna, membawa seikat bunga untuk mengucapkan selamat kepada pasangan muda itu. Dia membuka pintu tanpa mengetuk dan kemudian terpaku di tempat. Arya terbaring tak bergerak di tempat tidur. Kemeja putihnya berlumuran darah di bagian leher. Sebuah pisau kecil
jenis pisau pengupas buah, tergeletak di lantai, sementara Sekar meringkuk di sudut kamar. Matanya melotot kosong, kedua tangannya memeluk luka di bahunya. Darah mengotori seluruh gaun pengantinnya. Jeritan Mbok Darmi bergema di seluruh villa. Tidak sampai 1 jam kemudian, mobil polisi dan forensik tiba di tempat kejadian. Kompol Hasan, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Surabaya, langsung memimpin pemeriksaan. Dia segera memerintahkan penyegelan tempat kejadian, menjaga semua jejak tetap utuh. Kamar pengantin menjadi lokasi pembunuhan. Seorang pengantin yang baru menikah tidak sampai 12 jam telah menjadi tersangka pembunuhan suaminya. Masyarakat sekitar yang mendengar berita itu tidak bisa menahan keterkejutan. Belum ada yang sempat memahami apa yang terjadi. Tetapi di mata publik, gadis muda yang duduk menunduk di mobil polisi itu telah dicap sebagai pembunuh. Sekar dibawa ke kantor polisi dalam diam. Tidak menangis, tidak bereaksi. Hanya ada mata kosong dan bibir pucat kebiruan. Malam pertama pernikahan yang seharusnya indah berakhir dengan darah, air mata, dan tuduhan di ruang interogasi kecil Polrestabes Surabaya. Suasananya berat dan menyesakkan. Sekar duduk berhadapan dengan Kompol Hasan. Kedua tangannya diletakkan di atas meja dan sedikit bergetar. Di lengannya masih ada beberapa goresan yang belum diobati. Cahaya lampu langit-langit yang dingin menyinari wajah pengantin baru yang bingung. Kompol Hasan menatap gadis di depannya untuk beberapa saat sebelum berbicara dengan nada tenang. Bisakah kamu menceritakan kembali semua yang terjadi tadi malam? Mulai dari setelah pesta pernikahan berakhir, hingga pembantu rumah tangga menemukan kejadian itu. Sekar mengangkat matanya perlahan dan berkata, suaranya serak karena menangis dan kurang tidur. Iya, setelah pesta pernikahan, Mas Arya minum banyak. Ketika sampai di kamar, dia tidak seperti saat menyambut tamu lagi. Dia memarahi saya, mengatakan saya gadis desa dan kemudian menarik saya ke tempat tidur dan memaksa saya. Saya sangat takut. Saya mencoba mendorongnya dan melawan. Saya bilang saya belum siap, tapi dia tidak mau mendengarkan. Dia berhenti untuk menarik napas. Air mata mengalir deras di pipinya. Saat itu saya benar-benar panik. Saya hanya ingat meraih laci dan melihat ada pisau pengupas buah. Lalu saya menusuknya begitu saja. Saya tidak ingat berapa kali saya menusuknya. Saya hanya ingin dia berhenti. Kamar itu kembali hening. Kompol Hasan mencatat, alisnya berkerut. Dia telah bertemu ratusan tersangka dalam karirnya sebagai penyelidik. Tetapi mata Sekar yang lelah, hancur, dan penuh rasa sakit membuatnya terdiam. Belum sempat dia mengajukan pertanyaan tambahan. Pintu ruang interogasi terbuka. Ibu Ratna, ibu mertua Sekar, menerobos masuk mengenakan pakaian serba hitam. Rambutnya berantakan. Dia menerjang ke arah Sekar. Menunjuknya, ya Tuhan, anakku baru menikah tidak sampai 1 malam. Kamu sudah membunuhnya. Kamu benar-benar membunuhnya. Kompol Hasan berdiri, memberi isyarat untuk menjaga ketertiban. Tetapi Ibu Ratna tidak mau berhenti. Air mata mengalir deras. Sambil menangis dia berkata, dia menikahi kamu karena kasihan. Karena aku memaksanya. Dia anak yang baik. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Kamu bilang dia melakukan kekerasan. Siapa yang akan percaya apa yang kamu lakukan di kamar malam itu? Sekar menundukkan kepalanya. Bibirnya terkatup rapat ya. Dia tidak membantah. Tidak mengucapkan sepatah kata pun. Buktinya ada semua. Pembantu rumah tanggaku sudah menceritakannya. Di kamar ada tanda-tanda perkelahian. Luka cakaran di tubuhnya. Apakah itu kamu yang melakukannya? Kompol Hasan dengan lembut meminta Ibu Ratna untuk keluar. Anda adalah keluarga korban. Kami mengerti Anda sedang berduka, tetapi ini adalah tempat untuk mengambil keterangan. Semuanya harus sesuai dengan prosedur yang benar. Jika Anda memiliki sesuatu untuk ditambahkan, mohon tunggu sampai kami mengundang Anda untuk memberikan keterangan. Ibu Ratna berbalik tetapi tidak lupa meninggalkan kata-kata pahit. Kalau sampai aku membiarkan kamu keluar dari kantor polisi ini dengan tenang, aku tidak akan memakai nama Ratna lagi. Pintu tertutup. Kamar itu kembali hening. Sekar masih duduk di sana, memeluk perutnya. Matanya kosong, seolah tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dia baru saja kehilangan kehidupan yang tidak pernah dia harapkan, dan juga menjadi tersangka dalam kasus yang dia sendiri tidak tahu dengan jelas batas antara benar dan salah.
Kompol Hasan menatapnya lalu menghela napas ringan. Saya akan memverifikasi semuanya dari awal hingga akhir. Tetapi kamu harus menceritakan yang sebenarnya. Setiap detail kecil pun tidak boleh ditinggalkan. Sekar mengangguk pelan. Iya, saya akan menceritakan semuanya. Saya tidak ingin diam lagi. Pagi itu juga, tim investigasi bekerja sama dengan tim forensik untuk melakukan pemeriksaan mayat dan tempat kejadian. Semua jejak direkam dengan hati-hati. Setiap helai rambut, setiap tetes darah, setiap sidik jari yang menempel di rangka tempat tidur. Dokter forensik menyimpulkan, Arya meninggal karena luka tusuk yang dalam di daerah leher. Pisau mengenai arteri karotis, kehilangan darah dengan cepat. Tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup. Luka bersih. Satu tusukan mematikan menunjukkan bahwa meskipun itu adalah pembelaan diri, tusukan itu tetap tegas dan bersifat kelangsungan hidup. Tubuh Arya juga memiliki banyak goresan dan memar, terutama di kedua lengan dan daerah leher. Tanda-tanda adanya perkelahian sengit sebelum kematian. Luka cakaran berdarah di punggung Arya diidentifikasi oleh forensik sebagai akibat dari kuku manusia, kemungkinan besar dari Sekar. Segera setelah itu, petugas teknis kriminal mengumpulkan sampel DNA dari kuku Arya. Di sana terdapat debu dan darah yang diduga milik Sekar. Dia dibawa untuk diambil sampelnya untuk dibandingkan. Semuanya dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang benar. Kompol Hasan melihat laporan awal itu, mengetuk-ngetuk ringan jarinya di atas meja. Jejak fisik dapat mengatakan banyak hal, tetapi tidak dapat mengatakan segalanya. Detail mencurigakan lainnya yang menarik perhatiannya adalah sistem kamera di rumah itu. Villa Ibu Ratna dilengkapi dengan sistem kamera dari gerbang, ruang tamu, dapur hingga lorong ke atas. Namun, seluruh data malam itu dari pukul 22.55 tiba-tiba terputus. Teknisi yang mengekstrak hard drive menunjukkan bahwa kamera tidak rusak tetapi dimatikan secara manual. Tepatnya pukul 22. Vintage, seseorang sengaja menonaktifkan seluruh sistem perekaman tepat sebelum kejadian. Hanya orang dalam yang tahu cara mematikan sistem, kata seorang petugas dengan suara pelan. Orang luar jika tidak tahu, tidak mungkin mengoperasikannya dengan cepat dan tepat waktu seperti itu. Kompol Hasan mengangguk. Semakin lama kasus itu semakin menampakkan banyak lapisan yang tidak biasa. Jika benar seperti yang Sekar katakan, dia dipaksa dan melawan, maka pemutusan kamera akan semakin sulit dijelaskan. Seorang korban pembelaan diri tidak akan memiliki alasan untuk menyembunyikan tindakannya, kecuali jika dia tidak bertindak sendirian. Selain itu, gaun pengantin yang dikenakan Sekar di malam pernikahannya disegel sebagai barang bukti. Di gaun itu terdapat noda darah, bekas robekan, dan terutama bagian bahu kiri yang terlepas jahitannya, seperti ditarik dengan kuat. Sore harinya, berita acara pemeriksaan awal sudah penuh dengan detail yang memberatkan. Ibu Ratna, setelah diundang ke kantor polisi untuk dimintai keterangan, terus menekankan bahwa gadis itu menyimpan dendam pada putranya. Aku tahu sejak awal dia tidak rela menikahi Arya. Aku tanya saja, siapa yang jadi pengantin dengan wajah seperti mau melayat? Namun, ketika ditanya mengapa kamera dimatikan tepat pada jam yang sensitif, Ibu Ratna tampak ragu. Dia berkata, kamera di rumah saya diserahkan kepada Arya untuk mengelolanya. Saya tidak tahu kata sandinya, apalagi cara mematikannya. Kompol Hasan tidak bereaksi. Dia hanya mengangguk pelan, mencatat setiap kata. Bukti fisik condong ke arah Sekar. Tetapi dalam benaknya kejadian itu belum jelas. Pasti ada sesuatu yang lain. Dia berpikir kasus ini tidak hanya sekadar pembelaan diri atau pembunuhan karena dendam. Dan dia memutuskan sebelum menyimpulkan dia harus kembali ke tempat kejadian sekali lagi. Dengan mata seseorang yang tidak mencari pelaku tetapi mencari kebenaran. Sore hari, sinar matahari senja menyinari bila yang masih disegel. Kompol Hasan kembali ke tempat kejadian sekali lagi. Dia tidak pergi bersama tim, juga tidak mengenakan seragam. Hanya membawa buku catatan, sarung tangan, dan mata tajam seseorang yang terbiasa dengan sudut-sudut kejahatan. Kamar pengantin masih disegel, bau darah sudah memudar, tetapi suasananya masih berat. Tempat tidur belum dipindahkan. Noda darah kering terhampar di spray putih. Kamar itu sunyi
sehingga detak jantung pun terdengar jelas. Dia diam-diam berjalan mengelilingi kamar, dengan cermat memeriksa setiap detail kecil yang mungkin terlewatkan oleh tim pemeriksaan awal. Di sudut meja rias terdapat retakan kecil di permukaan kayu. Di lantai dekat kaki tempat tidur, sebuah benda terkubur di bawah tirai putih. Dia membungkuk dan mengangkatnya. Sebuah ponsel, casing plastiknya retak. Layarnya pecah, baterainya hampir terlepas. Bukan ponsel Arya dan juga tidak seperti model yang digunakan Sekar. Kompol Hasan mengerutkan kening. Dia segera mengenakan sarung tangan, memasukkan ponsel itu ke dalam kantong barang bukti lalu kembali ke ruang tamu. Mengapa ada ponsel yang rusak tergeletak di bawah tirai? Dia bertanya pada dirinya sendiri. Setelah dibawa ke ruang teknis, bagian pemulihan data dikerahkan. Meskipun ponsel itu rusak parah, memori masih utuh. Setelah beberapa jam, teknisi berhasil mengekstrak daftar panggilan dan pesan sebelum kejadian. Anehnya, ponsel itu milik Sekar. Tetapi bukan ponsel yang dia gunakan, tetapi ponsel lama. Tidak ada lagi kartu SIM, tetapi bagian pesan masih tersimpan. Pesan terakhir adalah dari nomor yang tidak dikenal. Hanya tertulis singkat, "Jika kamu menyakitinya, aku tidak akan membiarkanmu." Pesan itu dikirim pukul 20:47 sebelum pesta pernikahan berakhir hampir 1 jam. Kompol Hasan mulai merasakan kabut di sekitar kasus ini mulai bergeser. Segera, dia memerintahkan untuk memeriksa kembali seluruh barang pribadi di kamar pengantin, termasuk barang bawaan pengantin pria dan wanita. Seorang petugas forensik kemudian menemukan di dalam koper Arya ada ponsel lain yang merupakan ponsel utama, masih utuh. Ketika mengekstrak data dari ponsel ini, hal mencurigakan berikutnya terungkap. Seluruh pesan dan panggilan dari tanggal 1 bulan hingga 12 bulan dihapus bersih. Penyimpanan mencatat operasi factory reset mengembalikan ke pengaturan pabrik terjadi pukul 0:14 dini hari, hanya beberapa menit setelah waktu yang diduga Arya meninggal. Jadi, siapa yang setelah Arya meninggal mengambil ponselnya dan menghapus datanya? Kompol Hasan merenung. Hipotesisnya adalah jika Sekar yang membunuh Arya dalam keadaan panik, apakah dia cukup sadar untuk mencari ponsel, memulihkan pengaturan pabrik lalu meninggalkannya seolah tidak terjadi apa-apa? Atau ada orang ketiga yang memasuki kamar pengantin setelah itu? Pertanyaan itu membuat segalanya menjadi lebih kabur. Sementara itu, jejak di jendela kamar pengantin menunjukkan bahwa kunci di dalam tidak rusak. Tetapi jejak gesekan di luar dinding menunjukkan bahwa pernah ada orang yang berpegangan. Jejak sepatu samar tercetak di permukaan semen di atap di lantai bawah. Sebuah arah investigasi baru berangsur-angsur terbuka. Tidak hanya berputar di sekitar Sekar, tetapi juga orang-orang yang mungkin muncul di malam itu. Ponsel yang dihancurkan, pesan ancaman, data yang dihapus, jejak aneh di luar jendela. Semuanya mendorong kasus itu dari kasus pengantin membunuh suami menjadi sesuatu yang jauh lebih kompleks. Malam sudah larut, tetapi ruang rapat tim investigasi masih terang. Kompol Hasan berdiri di depan papan catatan yang penuh dengan nama, panah, dan titik waktu. Dia menunjuk ke foto tangkapan layar ponsel yang rusak. Pesan singkat tapi penuh amarah. "Jika kamu menyakitinya, aku tidak akan membiarkanmu." Pesan ini tidak dikirim dari nomor Arya, juga tidak disimpan di ponsel Sekar. Itu hanya ada di ponsel lama yang disembunyikan Sekar dan dihancurkan ketika melacak riwayat pelanggan. Tim teknis menemukan bahwa nomor telepon itu dulu milik seorang pemuda bernama Bayu yang berdomisili di Desa Mian, Distrik Mangtiti, Binglong, yang juga merupakan kampung halaman Sekar. Melalui media sosial, gambar lama dan pesan dari akun palsu, mereka mengkonfirmasi bahwa Bayu adalah mantan pacar Sekar. Keduanya pernah memiliki hubungan yang mendalam, tetapi tiba-tiba putus sekitar 3 bulan sebelum pernikahan. Mengapa Bayu mengirim pesan mengancam Arya? Mengapa Sekar masih menyimpan ponsel lama itu dan tidak memberitahu polisi siapa yang menghancurkannya dan menyembunyikannya di bawah tirai? Ketika Kompol Hasan datang untuk menanyai Sekar secara langsung di penjara, dia hanya menggelengkan kepalanya. Suaranya hancur. "Ponsel itu saya kira sudah hilang. Sebelum hari pernikahan, saya menyembunyikannya di koper lama yang terkunci. Saya tidak tahu siapa yang menemukannya.
Hasan bertanya dengan tajam. Apakah kamu masih menghubungi Bayu selama persiapan pernikahan? Sekar menundukkan kepalanya lama sekali, lalu mengangguk pelan. Dia masih mengirim pesan, mengatakan akan mencari cara untuk membantuku keluar. Tapi aku tidak berani melarikan diri. Aku takut pada ibu Mas Arya. Dia mengancam akan membuat keluargaku tidak tenang jika aku pergi. Kata-kata itu membuat Hasan memutuskan untuk memperluas arah investigasi. Keesokan paginya, dia memerintahkan Embok Darmi, pembantu rumah tangga setia di rumah Ibu Ratna, untuk datang ke kantor polisi untuk memberikan keterangan tambahan. Wanita berusia 60-an, bertubuh kecil dan sederhana, mengenakan sandal jepit, baru melangkah masuk sudah berbisik. Ya, saya tidak tahu banyak. Saya hanya mendengar pertengkaran beberapa hari sebelumnya. Kompol Hasan meyakinkan, katakan semua yang kamu dengar, sekecil apapun. Mbok Darmi menceritakan, sejak pindah ke Pila Baru, Mas Arya sering meninggikan suaranya pada Mbak Sekar. Suatu kali saya mendengar dia menangis di kamar. Setiap malam mengunci pintu kamar lebih awal. Tetapi Mas Arya sangat pemarah, sering merusak barang. Lalu dia merendahkan suaranya. Suatu kali saya sedang memasak di dapur, mendengar suara keras di atas. Pasti Mas Arya melempar barang. Mbak Sekar turun, wajahnya pucat pasi. Tangannya memegang bahunya. Lalu bertanya apakah saya baik-baik saja. Dia hanya mengatakan tidak terbiasa dengan rumah baru. Seorang petugas bertanya, apakah kamu melihat orang asing masuk dan keluar di hari-hari menjelang pernikahan? Mbok Darmi terdiam beberapa saat lalu tiba-tiba teringat. Suatu hari menjelang malam saya melihat seorang pemuda berdiri di seberang jalan melihat ke dalam gerbang. Badannya tinggi, mengenakan masker, berdiri sekitar 15 menit lalu pergi. Saya berencana untuk memberitahu Mas Arya tetapi lupa. Informasi itu membuat seluruh tim segera memeriksa kembali kamera. Dari gerbang Pila hari itu, memang ada seorang pria muda muncul di seberang jalan pada pukul 18 dan melihat ke dalam rumah lalu pergi. Namun, wajahnya tertutup, gambarnya buram. Kasus yang tadinya tampak sederhana sekarang memiliki setidaknya 2 garis penyelidikan. Seorang orang luar tahu bahwa Sekar dipaksa menikah dan mencari cara untuk campur tangan. Atau justru Sekar karena terdesak memilih cara untuk membebaskan diri. Mengakhiri pertemuan itu, Kompol Hasan hanya mengucapkan satu kalimat singkat. Jangan menyimpulkan apapun sampai kita tahu pasti siapa orang terakhir yang meninggalkan kamar pengantin malam itu. Langit baru saja memerah. Kompol Hasan sudah berada di pelabuhan Perikocien, di jalan menuju Desa Mayan, distrik Mangtiet, kampung halaman Sekar. Di jalan, dia hanya membawa setumpuk berkas tipis, beberapa foto, dan rasa ingin tahu yang semakin besar dalam hatinya. Rumah orang tua Sekar terletak di tengah sawah yang sedang musim panen. Atap seng tua, tembok berlumuran cat. Halaman rumah penuh dengan jemuran pakaian. Seorang pria kurus sedang memotong kayu di belakang kebun. Sementara seorang wanita berusia 50-an, berambut uban, duduk menjahit baju cucunya di depan pintu. Hasan melangkah maju, menunjukkan kartu identitas lalu berkata dengan suara lembut, "Selamat siang, Pak, Bu. Saya Hasan. Polisi, saya ingin bertanya beberapa hal yang berkaitan dengan putri Anda, Sekar." Wanita itu meletakkan jarum dan benangnya. Tangannya sedikit gemetar. Sekar, ada apa dengannya? Pakai. Hasan tidak menjawab segera. Dia meminta izin untuk masuk ke rumah. Duduk di kursi bambu, lalu mulai perlahan-lahan menceritakan kejadian itu. Ketika mendengar bahwa Sekar dicurigai membunuh suaminya di malam pertama pernikahannya, sang ayah bernama Tam berdiri dengan tiba-tiba. Wajahnya pucat pasi. "Tidak, putri saya sangat baik. Dia tidak akan melakukan hal itu." Sang istri duduk di samping, matanya berkaca-kaca, berkata dengan suara pelan, "Sekar tidak ingin menikah, tetapi kami tidak punya pilihan lain." Mata Kompol Hasan menjadi semakin tajam. "Kami berutang pada Ibu Ratna 300 juta. Ong Tam berkata dengan suara tercekat. "Beberapa tahun ini bisnis merugi. Meminjam uang panas dari luar, tidak sempat membayar, lalu diperkenalkan oleh Ibu Ratna. Dia bilang kalau menyerahkan putri untuk anak laki-lakinya, dia akan menghapus utang. Kami pikir toh kalau menikah dengan keluarga kaya,
Anak itu juga akan mengubah hidupnya. Sang istri terisak, tetapi dia tidak mau. Dia terus menangis. Setiap malam meminta saya untuk tidak memaksanya menikah. Dia bilang dia menyayangi si Bayu. Anak itu bekerja sebagai tukang reparasi sepeda. Miskin, tetapi benar-benar menyayanginya. Kompol Hasan merenung. Dia mengambil pulpen, mencatat setiap kata. Lalu mengapa kalian tetap menikahkan? Ong Tam berbalik, matanya penuh rasa malu. Saat itu kami terdesak dan Ibu Ratna sangat kejam. Dia mengancam akan menyuruh orang menyita tanah jika tidak menikah. Lalu juga mengatakan Mas Arya menyayangi Mbak Sekar akan memperlakukannya dengan baik. Kompol Hasan terdiam lama. Seorang ayah miskin menjual putrinya untuk mendapatkan sedikit ketenangan. Seorang ibu diam karena tidak berani membantah kata-kata suami. Dan seorang gadis muda diubah menjadi barang yang diperdagangkan. Jadi malam sebelum hari pernikahan, apakah Sekar menghubungi Bayu? Dia bertanya lagi. Sang istri terdiam lalu mengangguk. Iya, dia berencana untuk melarikan diri tetapi ketahuan. Kata-kata itu seperti pisau yang memotong tulang belulang kasus itu. Sekar tidak hanya seorang pengantin yang kesal, tetapi juga seseorang yang pernah mencoba melarikan diri dari takdirnya tetapi gagal. Kompol Hasan meninggalkan rumah Sekar ketika matahari sudah tinggi. Angin ladang membawa aroma padi matang berhembus melewati bahunya. Sebuah penyesalan mulai meresap ke dalam hatinya. Dia tahu kasus pembunuhan ini tidak dimulai dari kamar pengantin. Itu telah ditanam dari utang, paksaan, dan keheningan orang dewasa dalam masyarakat yang terlalu terbiasa dengan orang tua yang menentukan segalanya. Duduklah di situ. Malam itu, ketika kembali ke kantor polisi setelah perjalanan ke Maian, Kompol Hasan membalik seluruh pernyataan Sekar. Dia meminta agar Sekar diizinkan bertemu secara pribadi di ruang interogasi. Kali ini tidak ada alat perekam, tidak ada berita acara, hanya percakapan ringan. Mbak Sekar, saya baru saja bertemu dengan orang tua Anda. Mereka mengatakan Anda pernah berencana untuk melarikan diri sebelum hari pernikahan. Sekar tidak menjawab. Dia duduk diam lama sekali lalu tiba-tiba menatap langsung ke matanya. Jadi mereka sudah menceritakan semuanya. Kompol Hasan tidak mengatakan apapun, hanya mengangguk pelan. Sekar mengepalkan tangannya di dadanya. Mulai menceritakan seolah disimpan terlalu lama sehingga sekarang perlu dicurahkan semuanya. Saya dan Mas Bayu berpacaran selama 2 tahun. Tidak kaya tapi bahagia. Kami berencana akhir tahun untuk membuat pesta kecil-kecilan. Suara Sekar sedikit bergetar. Matanya tampak melihat kembali ke kenangan yang sangat jauh. Suatu hari ibu saya pulang mengatakan saya harus menikahi orang lain. Sekar memohon dan menangis. Saya mengatakan kalau berutang biar saya yang membayar. Mengapa harus menikahi orang asing? Tetapi ibu hanya diam. Ayah memalingkan wajah. Ibu Ratna datang ke rumah memberikan emas kawin. Mengatakan kalau menikah utangnya baru dihapus. Saya saat itu baru berusia 21 tahun. Adegan beralih ke masa lalu. Sekar mengenakan baju kurung duduk merengkuk di sudut dapur. Sambil menangis memeluk tas kecil. Bayu berdiri di luar jendela dengan tergesa-gesa. Pergilah, aku sudah meminjam mobil. Kita ke Jakarta. Aku ada tempat kerja di sana. Perlahan-lahan membayar utangnya nanti. Sekar gemetar menggelengkan kepalanya. Tidak bisa. Mereka mengatakan kalau aku kabur, mereka akan mempersulit orang tuaku. Juga mengancam akan melempar terasi ke rumah Bayu. Saya sangat takut. Kenangan hancur berantakan. Suatu malam hujan, suara sepeda motor melaju kencang di gang. Bayu duduk di belakang sepeda motor sendirian. Matanya berkaca-kaca. Sementara Sekar berdiri di belakang gerbang besi. Tangannya menggenggam erat. Bibirnya digigit hingga berdarah. Kembali ke masa kini, Sekar menghela napas. Setelah itu saya tidak berani menghubungi lagi. Saya menghapus semuanya, termasuk foto Mas Bayu di telepon. Tapi saya tidak tega membuangnya. Saya hanya ingin menyimpan sedikit saja untuk diri saya sendiri. Kompol Hasan bertanya pelan. Kalau malam pertama, apakah kamu melihat seseorang masuk ke kamar selain Arya? Sekar menggelengkan kepalanya. Tidak, saya ingat saya mengunci pintu. Tapi saya tidak tahu apakah ada orang lain masuk. Saat saya pingsan, semuanya kabur sekali. Keheningan panjang berlalu di hati Hasan. Gambaran tentang Sekar sudah berbeda.
Bukan lagi tersangka yang diam, tetapi seorang gadis yang pernah dipisahkan dari cintanya. Pernah mencoba melarikan diri lalu dipaksa kembali menjadi pengantin dalam pernikahan yang dingin. Ketika meninggalkan kamar, Kompol Hasan hanya bergumam satu kalimat. Tidak seorang pun seharusnya memilih pernikahan karena utang. Dia tahu kasus ini tidak hanya sekadar mencari pelaku lagi, tetapi menyelami sebuah tragedi di mana kebenaran terkubur di balik gaun pengantin putih. Beberapa hari berikutnya, Kompol Hasan menyuruh tim investigasi membagi cabang, khusus menelusuri masa lalu Arya, sang suami malang, yang dulu digambarkan sebagai baik, sukses, putra tunggal Ibu Ratna, pemilik jaringan toko emas di Surabaya. Tetapi tampaknya gambaran itu dengan cepat terbongkar. Mereka menemui guru SMA tempat Arya pernah bersekolah. Seorang guru menggelengkan kepalanya. Dia belajar lumayan, tetapi cepat marah. Suatu kali bertengkar dengan dosen hanya karena dikurangi poin kehadiran. Mencari lagi dalam daftar teman lama, mereka bertemu dengan Yuni, seseorang yang pernah berpacaran dengan Arya ketika masih kuliah. Gadis itu tampak ragu ketika ditanya tentang Arya, tetapi akhirnya setuju untuk berbicara secara pribadi. Awalnya dia manis, sopan, kami berpacaran lebih dari 3 bulan. Tetapi ketika sudah dekat baru terlihat dia mengontrol segalanya. Mengontrol bagaimana, tanya Kompol Hasan. Dia tidak mengizinkan saya pergi bermain dengan teman. Tidak mengizinkan mengunggah foto. Atau bahkan tidak boleh memakai rok. Suatu kali saya pergi makan dengan teman sekelas. Dia melihat lalu memecahkan ponsel saya di depan teman-teman. Yuni menceritakan sampai sini tangannya mulai gemetar. Terakhir kali saya memutuskan untuk berpisah. Dia menunggu di depan asrama menyeret saya ke tempat parkir. Memukuli saya sampai harus dirawat di rumah sakit dan dijahit 7 jahitan. Berkas rumah sakit masih ada. Laporan lama tahun itu hanya mencatat alasan yang tidak jelas. Terjatuh dari motor. Ketika ditanya mengapa tidak melapor, Yuni hanya menggelengkan kepalanya dalam diam. Saya takut keluarganya punya uang, punya hubungan. Ibunya datang menemui saya secara pribadi, memberikan 20 juta sebagai ganti rugi, dan menyuruh saya menganggapnya tidak pernah terjadi apa-apa. Saat itu saya hanya ingin diam agar tenang. Kompol Hasan mendengar sampai situ seluruh tubuhnya menjadi dingin. Seorang pemuda yang pernah bertindak kasar, sakit jiwa karena mengontrol, sekarang menikahi seorang gadis desa yang belum pernah dia kenal dalam pernikahan yang diatur. Tim investigasi terus menelusuri akun media sosial lama Arya, memulihkan pesan-pesan yang dihapus. Di antaranya ada deretan pesan dengan nada mengancam dan menghina, terutama dikirim kepada mantan pacar, termasuk Bayu, mantan pacar Sekar. Sebuah pesan menonjol. Jangan kira kamu tukang reparasi sepeda berani terbang tinggi, menjauh dari hidupnya. Aku menikah berarti membersihkan semuanya. Paham, kekesalan, kontrol, dan kekerasan yang tidak disembunyikan. Kompol Hasan menatap tulisan itu lalu menghela napas panjang. Jadi, lapisan luar mempelai pria teladan hanyalah lapisan cat tipis dengan apa yang baru saja dikumpulkan. Jati diri Arya mulai terlihat jelas. Seorang yang cepat marah, kepala keluarga yang kasar, dan bersedia menginjak orang lain untuk mempertahankan kendali. Dari posisi korban, Arya sekarang berangsur-angsur masuk ke posisi orang yang telah mendorong orang lain hingga batasnya. Segera setelah menemukan pesan-pesan ancaman dari akun yang pernah menjadi milik Bayu, Kompol Hasan segera memerintahkan untuk memanggil pemuda itu untuk dimintai keterangan di kantor polisi. Bayu berusia 24 tahun, bertubuh kecil, kurus, wajahnya terbakar matahari, matanya merah seperti orang yang kurang tidur. Ketika diundang ke ruang interogasi, dia ragu-ragu duduk di kursi. Tangannya menggenggam erat topi baretnya yang sudah tua. Kompol Hasan tidak bertele-tele. Kamu orang yang pernah mengirim pesan mengancam korban Arya sebelum pernikahan. Benar. Bayu menundukkan kepalanya dalam diam. Beberapa detik kemudian dia menghela napas. Suaranya tercekat. Iya, benar itu saya. Mengapa kamu melakukan itu? Tanya Hasan. Bayu menggigit bibirnya. Matanya berkaca-kaca. Karena saya tahu Mbak Sekar tidak ingin menikah. Dia pernah bilang pada saya, dia takut pada Mas Arya. Saya tidak rela. Saya tidak bisa menyelamatkannya. Setidaknya saya ingin memperingatkan orang itu. Malam saat kejadian,
Kamu di mana? Tanya Hasan dengan nada tajam. Bayu mengangkat kepalanya. Matanya tampak hilang sesaat. Saya ada di dekat sana tapi tidak masuk ke rumah. Suasana di ruangan itu menegang. Dekat itu di mana? Kamu katakan dengan jelas. Bayu gemetar mengambil setumpuk kertas dari dalam tasnya. Itu adalah tiket bus, bon penginapan, dan tanda terima pembelian kartu SIM bekas. Semuanya bertanggal 11 bulan itu, yaitu tepat di hari pernikahan Mbak Sekar. Saya menyewa kamar penginapan berjarak 300 meter dari villa. Saya hanya berdiri melihat dari jauh. Sekitar pukul 11 saya berkeliling mencari jalan masuk tetapi tidak berani. Mengapa tidak masuk? Kompol Hasan mendesak. Bayu menghela napas. Matanya berkaca-kaca. Saya mendengar suara tangisan dengan sangat jelas. Itu suara Mbak Sekar, tapi saya juga mendengar suara langkah kaki. Teriakan lalu hening. Saya takut kalau saya menerobos masuk saya akan dijebak. Ditangkap, saya pengecut. Seorang petugas penyelidik yang berdiri di samping bertanya. Kamera keamanan di villa dinonaktifkan tepat pukul 23. Apakah kamu terlibat? Bayu mengangguk pelan. Dengan suara pelan. Saya memotong kabel kamera di belakang pagar. Saya belajar elektronika, jadi saya tahu caranya. Saya hanya ingin memberikan tekanan agar Mas Arya takut. Jangan menyakiti Mbak Sekar. Apakah kamu membawa senjata? Tidak, saya tidak masuk ke rumah. Saya bersumpah. Setelah interogasi, tim teknis turun memeriksa kabel yang dipotong. Benar memang telah dipengaruhi dari luar. Cocok dengan pernyataan Bayu, meskipun belum ada cukup bukti untuk menuduh. Bayu jelas adalah orang yang hadir di dekat tempat kejadian, memiliki motif yang kuat, dan telah memasuki area villa. Setelah menyuruhnya menandatangani perjanjian dan membuat berita acara, Kompol Hasan menyuruh Bayu pulang tetapi meminta untuk tinggal di wilayah tersebut dan tidak meninggalkan Surabaya selama penyelidikan. Ketika melangkah keluar ruangan, Bayu menoleh ke belakang berkata dengan suara pelan, "Kalau saya lebih berani, mungkinkah Mbak Sekar tidak perlu menanggung semua ini?" Kata-kata itu membuat Hasan berat hati. Bayu meskipun salah juga hanya seorang pemuda yang terseret dalam pusaran ketidakberdayaan. Dan mungkin keraguannya telah membuat malam yang menentukan itu berjalan ke arah yang tidak ada yang inginkan. Setelah pernyataan Bayu, kasus yang tampaknya sudah hampir berakhir itu, tetapi intuisi Kompol Hasan tetap saja tidak berhenti menggerogoti. Ada sesuatu yang belum jelas. Sekar dipaksa. Bayu hadir di tempat kejadian. Arya punya riwayat melakukan kekerasan. Semuanya adalah potongan puzzle. Tetapi belum membentuk gambaran yang utuh. Sebuah detail kecil dalam laporan keuangan bank membuat Kompol Hasan memperhatikan 10 hari sebelum hari pernikahan. Ibu Ratna mentransfer sejumlah besar uang lebih dari 200 juta rupiah ke rekening pribadi atas nama Yanto. Nama itu tidak asing, tetapi melalui verifikasi cepat dari arsip operasional. Yanto adalah nama panggilan untuk Yanto Gendut. Seorang tersangka yang punya catatan kriminal, pernah memimpin jaringan yang berspesialisasi dalam menyelesaikan utang dengan cara memaksa anak berutang untuk menikah. Catatan menunjukkan bahwa Yanto Gendut pernah diselidiki di Surabaya dan Jakarta, tetapi tidak ada cukup bukti untuk menuntut karena korbannya tidak berani melapor. Transaksi semua dilakukan dalam bentuk perjanjian pinjaman, komitmen sukarela. Tetapi pada kenyataannya, gadis-gadis yang dipaksa menikahi orang yang punya uang itu sebagai cara untuk melunasi utang. Kompol Hasan memerintahkan untuk melacak dan memanggil Yanto untuk diwawancarai. Pria bertubuh gemuk dan kekar, bahunya bertato. Suaranya ringan seperti sudah terlalu terbiasa dengan proses interogasi. Ketika ditanya tentang hubungannya dengan Ibu Ratna, Yanto tersenyum sinis. "Saya berprofesi sebagai penyelenggara pernikahan. Ibu Ratna menyuruh saya mengatur tim arak-arakan. Transfer uang pembayaran saja. Tidak ada apa-apa. Penyelenggara pernikahan dengan 200 juta. Tanya Hasan dengan mengangkat alis. Yanto mengangkat bahu. Itu termasuk sewa mobil, videografer, seserahan. Juga barang-barang impor. Jadi mahal. Tetapi ketika tim investigasi melacak aliran uang itu kembali, ditemukan bahwa Yanto menarik uang tunai dalam waktu 24 jam, lalu mentransfernya ke seseorang bernama Joko, yaitu calo yang berspesialisasi dalam perantara pernikahan untuk melunasi utang di Jawa Timur. Data terhubung seperti jaring laba-laba.
Tidak hanya satu kasus pernikahan paksa, tetapi seluruh jaringan tersembunyi beroperasi dengan bentuk perjodohan humanis. Tetapi pada kenyataannya adalah perdagangan pernikahan, bersembunyi di balik pelunasan utang. Ketika ditanya secara langsung, Yanto gendut tidak lagi tersenyum. Dia duduk diam, menyeka keringat. Saya hanya melakukan apa yang diminta. Ibu Ratna mengatakan dia perlu segera menikahkan seorang gadis desa. Gadis ini masih kecil, baik, mudah diatur. Dia mengatakan putranya baru saja putus dengan pacarnya. Perlu segera menikah untuk stabil. Kompol Hasan terdiam. Kata-kata itu seperti pisau tumpul yang menggores hati orang. Baik dan mudah diatur. Perlu segera menikah. Menikah untuk melunasi utang. Bagi Ibu Ratna, Sekar hanya barang, alat untuk mengatasi emosi yang tidak stabil dari putranya, untuk menghapus utang orang lain dan mempertahankan citra keluarga kaya raya. Ketika meninggalkan ruang pengambilan keterangan, Hasan perlahan mengatakan pada anak buahnya, kadang orang yang membunuh belum tentu orang yang langsung memegang pisau, melainkan orang yang telah mendorong korban sampai ke titik akhir. Penyelidikan telah secara resmi mengubah arah. Bukan lagi kasus pembunuhan di malam pertama pernikahan, tetapi kasus mengungkap sistem keuntungan di atas tubuh wanita lemah, di mana pernikahan diubah menjadi alat pemaksaan, tawar-menawar, dan jual beli terang-terangan. Ruang interogasi sore itu sangat sunyi. Sinar matahari sore menembus jendela, menyinari meja kayu tua tempat Sekar duduk. Wajahnya letih, matanya cekung setelah berhari-hari tidak tidur. Kompol Hasan membuka berkas tebal, tetapi tidak terburu-buru bertanya. Dia duduk berhadapan menatap gadis muda itu untuk beberapa saat sebelum berkata dengan lembut, Sekar, hari ini saya tidak ingin melakukan interogasi. Saya hanya ingin mendengarmu menceritakan kembali semuanya dari awal hingga akhir apa yang terjadi malam itu. Sekar mengerutkan bibirnya. Bulu matanya yang panjang sedikit bergetar. Dia mengepalkan tangannya erat-erat, seolah mencoba menahan setiap tarikan napas di dadanya yang sesak. Setelah beberapa saat, dia mengangguk, perlahan-lahan tercekat. Setelah pesta pernikahan selesai, semua orang pulang. Saya dibawa ke kamar pribadi. Saya tidak ingat jelas jam berapa. Saya hanya tahu ketika saya sedang berganti pakaian. Mas Arya masuk. Bau alkoholnya sangat menyengat. Sekar mengarahkan pandangannya ke bawah. Kedua tangannya saling bertaut. Jari-jarinya menggali dagingnya hingga memutih. Dia mengunci pintu, tertawa keras, lalu menindih saya ke tempat tidur. Suaranya mulai bergetar. Saya menyuruhnya berhenti. Saya belum siap. Saya menangis. Saya memohon, tetapi dia tidak mau mendengarkan. Semakin saya menangis, dia semakin kasar. Dia memaki saya mengatakan, kamu berpura-pura menikah denganku karena uang. Jangan pura-pura suci. Setetes air mata jatuh ke tangannya. Dia tidak menghapus, hanya melanjutkan berbicara. Seolah jika berhenti, dia tidak akan cukup berani untuk menceritakannya lagi. Dia menampar saya mengatakan kamu mengambilku karena uang. Jangan sok perawan. Lalu dia mencekik leher saya. Sekar mulai tersendat. Seluruh ruangan terdiam. Seorang petugas wanita yang duduk di samping harus mengulurkan tangan memegang bahunya. Sedikit meremas agar dia terus berani. Saya melawan meraih gunting pita pernikahan di atas meja rias. Saya tidak berpikir banyak. Saya hanya menusuk. Menusuk secara naluri. Menusuk untuk keluar. Saya tidak ingin membunuh orang. Saya hanya ingin hidup. Suara Sekar pecah. Dia menundukkan kepalanya di atas meja. Seluruh tubuhnya bergetar seperti daun di tengah badai. Kompol Hasan duduk terdiam. Naluri seorang prajurit, logika seorang penyelidik, semuanya saat ini dikesampingkan. Dia hanya melihat di depannya seorang wanita yang telah memikul terlalu banyak, terluka dalam malam yang seharusnya menjadi awal kebahagiaan. Beberapa saat kemudian, dia dengan lembut bertanya lagi, mengapa kamu tidak melapor ke polisi saat itu? Sekar mengangkat kepalanya, matanya merah. Saya pingsan. Kemudian ketika sadar, saya melihat darah. Saya panik. Saya duduk di sudut dinding tidak tahu harus berbuat apa. Dia tertawa kecil. Tawa paling pahit yang bisa dilihat orang. Kemarin saya adalah pengantin. Besoknya saya adalah tersangka pembunuhan suami. Setelah pernyataan itu dicatat sepenuhnya, Kompol Hasan membubuhkan tanda tangan konfirmasi. Dalam hatinya dia tahu dengan jelas Sekar tidak berbohong.
Tatapannya bukan tatapan seorang pembunuh yang berencana, tetapi tatapan seorang korban selamat yang baru saja diselamatkan dari neraka. Sebelum mengakhiri pertemuan itu, Hasan berkata dengan pelan seolah berbicara pada dirinya sendiri. Ada wanita yang hanya membutuhkan hak sederhana, hak untuk menolak. Setelah Sekar menyelesaikan keterangannya, tim investigasi beralih untuk berhadapan dengan karakter berikutnya. Orang yang telah hadir di malam yang menentukan tetapi tidak campur tangan, Bayu, mantan pacar. Satu-satunya orang yang tahu cerita itu, tetapi juga orang yang memilih untuk berdiri di luar. Bayu memasuki ruang interogasi dengan wajah lesu, tidak lagi tampak marah seperti saat dipanggil pertama kali. Kali ini dia datang dengan setumpuk kertas yang sudah ditulis, tulisan tangan yang tidak rapi, diselingi noda tinta seolah pernah terkena air mata. Dia meminta izin untuk membacakan semuanya terlebih dahulu sebelum menjawab pertanyaan apapun. Kepada bapak-bapak, nama saya Bayu, 24 tahun. Saya seorang tukang reparasi sepeda di Kabupaten Tambin. Dulunya adalah pacar Sekar. Suaranya tercekat. Kami berkenalan sejak sekolah kejuruan. Dia pintar, sopan, rajin. Saya berencana tahun depan untuk menikah, tetapi kemudian segalanya menimpa. Keluarganya berutang pada Ibu Ratna, dipaksa menikah untuk melunasi utang. Saya tahu, tetapi tidak bisa melakukan apa-apa. Bayu mengepalkan kertas di tangannya, matanya memerah. Saya pernah berencana membawanya melarikan diri, tetapi Ibu Ratna tahu dia dikurung beberapa hari. Saya dihalangi orang asing. Saya takut, saya mundur. Hingga hari pernikahan, saya masih berharap bisa mengubah sesuatu. Saya menyewa kamar dekat Bila dan berjaga malam itu. Saya merusak kamera. Saya menyelinap ke gerbang belakang. Tetapi ketika mendengar suara Mbak Sekar menangis, saya berhenti. Saya berdiri di sana tangan mengepalkan obeng, tetapi kaki tidak bisa melangkah. Saya mendengar suara teriakan. Suara perabot pecah. Suara Mbak Sekar berteriak. Tetapi saya berdiri diam. Saya takut ditangkap, takut dijebak, takut kehilangan segalanya. Suaranya hilang. Saya pengecut. Pengecut sampai melihat orang yang saya cintai disakiti dan tidak melakukan apa-apa. Pengecut sampai ketika dia paling membutuhkan. Saya malah pergi. Tidak ada seorang pun di ruangan yang bergerak. Kompol Hasan menatap lurus ke arah Bayu. Suaranya menjadi berat. Jika malam itu kamu campur tangan, segalanya mungkin akan berbeda. Apakah kamu tahu itu? Bayu mengangguk. Kedua tangannya memegang kepala, bergetar. Saya tahu, saya memikirkannya setiap malam. Seandainya saya melangkah selangkah lagi. Seandainya saya berteriak. Seandainya saya mendobrak pintu. Tetapi saya tidak melakukannya. Dan saya akan hidup dengan itu seumur hidup. Petugas pencatat harus berhenti beberapa kali karena Bayu terlalu banyak menangis. Tetapi juga dalam kelemahan itu, orang melihat kebenaran telanjang. Kadang kejahatan tidak membutuhkan banyak orang yang melakukannya. Hanya membutuhkan orang baik diam. Di akhir pertemuan, Kompol Hasan berkata dengan pelan, "Kamu adalah saksi, bukan pelaku. Tetapi pengecutmu juga merupakan bagian dari penyebab tragedi. Lakukan yang benar, setidaknya mulai sekarang." Bayu menundukkan kepalanya. Suaranya serak. "Saya akan bekerja sama. Saya akan menceritakan semuanya. Saya tidak bisa menyelamatkan Mbak Sekar. Sekarang saya harus berkontribusi menyelamatkan keadilan untuknya." Tidak lama setelah Bayu menyelesaikan keterangannya, tim investigasi memfokuskan seluruh kekuatan pada karakter sentral yang tersisa, Ibu Ratna. Ibu dari korban juga merupakan orang yang memulai semua tragedi itu. Berkas keuangan dibalik kembali melalui kerjasama dengan bank. Tim investigasi menemukan dalam waktu 3 bulan sebelum pernikahan, Ibu Ratna memiliki total 5 kali transfer uang tunai, dengan total nilai hampir 600 juta rupiah ke rekening-rekening aneh. Yang paling menonjol adalah transfer 200 juta tepat 10 hari sebelum pernikahan kepada Yanto, yaitu Yanto Gendut, tersangka yang pernah dipanggil sebelumnya. Meskipun Yanto membantah hubungan di luar layanan pernikahan, serangkaian transaksi berikutnya menceritakan hal yang sebaliknya. Hanya 1 hari setelah menerima uang, Yanto menarik habis dan mentransfer sebagian besar ke rekening di Jakarta milik Joko, seorang calo yang berspesialisasi dalam perantara pernikahan paksa
yang memiliki catatan kriminal ketika diundang untuk bekerja untuk kedua kalinya. Ibu Ratna tetap tenang. Dia mengenakan pakaian biru, memegang tasbih di tangannya, memberikan senyum ringan seperti orang yang tidak bersalah. Tetapi kali ini Kompol Hasan tidak memberinya kesempatan untuk berbicara moral. Dia meletakkan di depannya salinan rinci dan foto tanda terima transfer. Ibu Ratna, ini adalah bukti bahwa Anda telah mengeluarkan uang untuk mengatur pernikahan. Apa yang Anda katakan tentang ini? Ibu Ratna mendongak. Matanya tenang. Saya tidak melihat ada yang salah. Saya hanya mengkhawatirkan masa depan putra saya. Dia baru saja putus dengan mantan pacarnya. Psikisnya tidak stabil. Saya hanya ingin menstabilkan mentalnya. Menikahkan seorang gadis desa adalah hal biasa. Keluarganya berutang pada saya. Saya menyarankan seperti itu sudah memiliki hati nurani. Dengan cara memaksa orang untuk menikahi anak Anda dalam bentuk paksaan. Kompol Hasan mengerutkan kening. Ibu Ratna meletakkan tasbihnya di atas meja, menjawab dengan acuh tak acuh. Menikah selesai juga akan terbiasa. Putri desa ada tahu sopan santun, tahu terima kasih, dan kalau ada menangis beberapa hari juga harga kehidupan baru yang lebih baik. Seorang petugas penyelidik di samping mengepalkan tangannya. Dingin dan mengerikan, itu adalah perasaan umum dari seluruh tim investigasi ketika mendengar kata-kata Ibu Ratna. Dia diperkosa di malam pertama pernikahannya, dipukuli, diancam, dan Anda menyebutnya itu harga yang harus dibayar. Hasan menggertakkan giginya dan bertanya kembali. Anda tidak menyuruhnya membunuh orang? Kalau urusan suami istri saya tidak bisa mengaturnya. Tepat saat itu, petugas teknis masuk, menyerahkan salinan rekaman antara Ibu Ratna dan Yanto Gendut yang diekstraksi dari telepon Yanto yang disita. Rekaman itu berlangsung 8 menit. Di antaranya ada bagian, saya tidak perlu dia setuju. Saya perlu dia menikah. Kamu atur agar Mas Arya melihat wajahnya langsung menikah. Kalau setelah ini dia mau pergi, biarkan saja. Ketika rekaman itu diputar di ruangan, Ibu Ratna terdiam. Wajahnya pucat pasi, tangannya bergetar. Tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Untuk pertama kalinya sejak awal kasus, wanita yang tampaknya paling kokoh itu runtuh. Bersamaan dengan itu, Yanto Gendut secara resmi ditahan untuk diselidiki atas tindakannya sebagai perantara pernikahan ilegal dan penyalahgunaan kredit untuk keuntungan. Ibu Ratna didakwa atas tindakan pemaksaan pernikahan melawan kehendak orang lain, berkolusi untuk mengambil keuntungan dan menyebabkan konsekuensi serius yang menyebabkan kematian. Kompol Hasan berdiri melihat melalui jendela ruang sel. Ibu Ratna duduk menundukkan kepalanya, tidak lagi dengan penampilan saleh, berwibawa. Hanya seorang wanita tidak berdaya di hadapan kesalahan yang telah dibuat sendiri. Dia merenung, orang-orang yang mengatasnamakan mengkhawatirkan anaknya justru adalah orang yang mendorong anak mereka ke jurang maut. Pada tanggal 20 Agustus 2024, persidangan kasus pembunuhan di malam pertama pernikahan diadakan di Pengadilan Negeri Surabaya. Suasana tegang seperti senar biola. Bukan hanya karena sifat serius dari kasus itu, tetapi karena ini adalah kasus langka di mana korban dan pelaku sama-sama seorang wanita muda. Sekar, orang yang pernah menjadi pengantin dalam pernikahan mewah terbaik di daerah itu. Pengadilan dipenuhi orang, juga para tetangga dari kampung halaman Sekar yang bersusah payah datang untuk melihat. Juga pers, mahasiswa hukum, dan juga orang-orang yang hampir menjadi korban pernikahan yang dipaksa. Sekar duduk di kursi pesakitan. Wajahnya tampak jauh lebih kurus setelah lebih dari 2 bulan ditahan. Tetapi matanya tenang, tabah. Tidak lagi panik atau menundukkan kepala seperti hari pertama dia dibawa ke kantor polisi. Perwakilan kejaksaan membacakan surat dakwaan. Sekar telah menyebabkan kematian suaminya, Mas Arya, di malam pertama pernikahan. Namun, tindakan ini berasal dari tindakan pemaksaan, kekerasan, dan ancaman terhadap nyawa. Terdakwa telah bereaksi dalam situasi pembelaan diri yang melebihi batas yang diperlukan berdasarkan kesimpulan penyelidikan keadaan terdakwa, sambil memperhitungkan faktor riwayat pribadi yang baik dan sikap kerja sama yang positif. Kejaksaan negeri merekomendasikan agar majelis hakim mempertimbangkan keringanan hukuman. Dalam pembelaan diri, Sekar hanya mengucapkan satu kalimat saja,
tetapi cukup untuk membuat ruang sidang menjadi sunyi. Jika bisa memilih lagi, saya tetap akan merebut kembali hak untuk hidup. Tetapi saya akan berusaha untuk tidak harus membunuh orang untuk melakukan itu. Setelah bagian musyawarah, ketua majelis menyatakan putusan. Sekar melakukan tindak pidana pembunuhan dalam keadaan dilanggar berat secara fisik dan mental, yang dikenakan pasal 49 ayat 1 KUHP dengan pidana penjara selama 3 tahun. Masa percobaan 5 tahun. Seluruh ruang sidang meledak. Sekar menutupi wajahnya dan menangis, bukan karena gembira, melainkan karena akhirnya kebenaran telah disebut dengan nama yang benar. Rasa sakitnya telah didengarkan. Bayu, mantan pacar, dijatuhi hukuman administratif karena tindakannya merusak properti kamera dan menyembunyikan informasi kepada badan penyelidik. Dia berdiri menerima hukuman tanpa sepatah kata pun. Itu adalah harga keheningan yang dia terima. Sementara Ibu Ratna dan Yanto Gendut dituntut pidana untuk persidangan terpisah atas tuduhan pemanfaatan kredit ilegal untuk memaksa pernikahan yang melanggar hukum, perantara pernikahan untuk tujuan keuntungan, dan secara tidak langsung menyebabkan konsekuensi serius yang menyebabkan kematian. Sebelum meninggalkan pengadilan, Ibu Ratna mengangkat kepalanya menatap menantunya. Orang yang pernah dia anggap sebagai alat. Matanya tidak lagi ganas melainkan tampak takut. Takut sesuatu sedang runtuh. Bukan wibawa tetapi topeng moral yang sudah lama rapuh. Mengakhiri sidang, Kompol Hasan melangkah keluar di tengah terik matahari sore. Wartawan bertanya meminta wawancara, tetapi dia hanya mengatakan satu kalimat. Ada kasus yang bukan untuk menghukum, melainkan untuk mengingatkan bahwa setiap wanita memiliki hak untuk hidup, bukan untuk hidup dalam pilihan orang lain. Pagi setelah persidangan, langit Surabaya terasa sejuk seolah terdiam setelah badai dari bulan-bulan yang penuh kebuntuan. Sekar melangkah perlahan melewati gerbang pengadilan. Tidak ada lagi suara borgol, tidak ada lagi tatapan sinis, tidak ada lagi status terdakwa. Dia adalah seorang wanita yang dibebaskan, tetapi jauh di dalam mata itu masih tertinggal sisa luka yang belum bisa sembuh. Di depan halaman, kerumunan orang terdiam ketika melihatnya. Tidak ada yang berani mendekat, tidak ada yang mengatakan apa-apa. Beberapa wanita yang lebih tua menundukkan kepalanya sedikit sebagai kata berbagi dalam diam. Kompol Hasan berdiri di dekat gerbang, masih mengenakan seragam yang telah memudar karena pekerjaan. Melihat Sekar, dia melangkah mendekat perlahan bertanya, "Apakah kamu berencana untuk kembali ke kampung?" Sekar menatapnya dan tersenyum lembut. "Tidak, Pak. Saya akan tetap di sini. Memulai dari awal. Di kampung orang masih berpikir kamu adalah orang yang membunuh suaminya. Bagaimana dengan kamu? Kamu berpikir apa?" tanya Hasan. Sekar terdiam sejenak lalu menjawab, "Saya pikir saya adalah orang yang selamat." Jawaban itu membuat pria yang sudah berumur itu terdiam. Harus selamat tidak hanya lolos dari malam berdarah, tetapi juga selamat dari keputusan orang lain. Dari apa yang disebut sebagai kepatuhan yang ditanamkan masyarakat di pundak wanita. Kompol Hasan mengambil dari dalam saku jaketnya selembar kertas yang dilipat rapi. "Ini alamat sebuah pusat pelatihan kerja. Saya kenal di sana. Mereka memiliki kelas menjahit industri, kelas membuat kue, kelas meracik minuman. Orang tidak bertanya masa lalu dari siswa." Sekar menerima kertas itu, menundukkan kepalanya mengucapkan terima kasih. Untuk pertama kalinya selama cerita, dia secara aktif menggenggam sesuatu. Bukan karena dipaksa, melainkan karena ingin terus melangkah. Sebelum pergi, dia bertanya dengan suara pelan, "Mengapa Bapak membantu saya dari awal hingga akhir?" Hasan menatapnya, merenung sejenak lalu menjawab, "Karena saya pernah punya seorang adik perempuan. Dia juga menikah menurut kata orang tua. Saya tidak mencegahnya. Setelah ini dia bunuh diri di dapur." Suaranya menurun. "Sejak saat itu, saya berjanji tidak akan membiarkan seorang wanita pun ditarik ke dalam pernikahan sebagai barang ganti utang lagi." Keduanya berdiri terdiam sesaat ya. Tidak perlu mengucapkan kata-kata tambahan. Orang yang mendengar juga mengerti. Orang yang berbicara juga merasa lega. Ketika Sekar pergi, lensa wartawan merekam gambar dia melangkah melewati halaman pengadilan. Badannya kurus, tetapi punggungnya tegak. Matanya tidak lagi melarikan diri. Foto itu kemudian muncul di surat kabar online.
Di bawahnya ada judul, Gadis yang Selamat Setelah Malam yang Menentukan. Kebebasan bukan sesuatu yang diberikan, melainkan harus direbut. Di sebuah kedai kopi kecil di dekat sana, Kompol Hasan duduk bersama seorang rekan muda. Pria muda itu bertanya, apakah Bapak merasa telah memproses dengan benar? Melepaskan dia. Hasan menyesap kopinya. Matanya mengarah ke kejauhan. Ada kasus yang bukan untuk menghukum, melainkan untuk menyelamatkan. Bukan hanya memborgol sudah menjadi keadilan, melainkan terkadang keadilan adalah ketika kita tidak memalingkan muka dari jeritan. Rekannya mengangguk dalam diam. Di usia menjelang pensiun, Hasan tidak lagi mengejar prestasi, tidak membutuhkan pujian. Yang dia butuhkan adalah ketenangan hati nurani, secercah cahaya yang tersisa setelah melangkah melewati kegelapan kejahatan. Ketika malam tiba di Surabaya hari itu, ada seorang gadis muda untuk pertama kalinya tidur nyenyak di kamar kontrakan kecil. Tidak ada lagi bayangan pria yang membebani tubuh atau takdirnya. Dan di suatu tempat di kota itu, ada seorang pria yang pernah menyaksikan terlalu banyak kasus. Hari ini memilih untuk menyingkirkan senjata untuk mendengarkan sidang pengadilan yang dia yakini tidak hanya menghukum orang yang benar, tetapi juga mengembalikan sebagian harga diri kepada wanita yang tidak diberi hak untuk memilih. Beberapa minggu setelah persidangan, sebuah laporan khusus ditayangkan di televisi lokal Surabaya. Judul program adalah Pernikahan atau Utang. Ketika takdir wanita ditentukan dalam diam, dibuka dengan gambar seorang gadis muda. Matanya memerah, mengenakan kebaya merah yang indah. Dia berdiri di sisi desa tempat sebuah mobil wisata baru saja berhenti. Orang-orang gempar, orang dewasa tertawa, sementara dia seperti batu yang jatuh di tengah banjir. Suara narator wartawan terdengar. Di banyak daerah pedesaan, menikahkan putri bukan lagi masalah pernikahan, tetapi solusi untuk utang yang tersembunyi. Adegan berikutnya, seorang ibu yang rajin tangan membawa nampan sirih pinang. Matanya mengikuti putrinya yang sedang duduk merias wajah. Di luar, pria asik menyanyikan karaoke. Uang tip jatuh berserakan di meja. Tidak ada yang bertanya kepada pengantin apakah dia ingin menikah atau tidak. Asalkan utang dihapus sudah cukup. Di sudut lain, distrik Tambin, seorang gadis lain berusia 17 tahun dipaksa menikahi seorang pria yang lebih tua 24 tahun. Bekerja sebagai pedagang kain di pasar induk, dia membayar utang orang tuanya sebesar 280 juta rupiah. Sebagai imbalan adalah akta nikah dengan gadis yang belum berusia 18 tahun. Dia bercerita tidak memukul saya, tetapi melarang saya keluar. Saya di rumah terus tidak berani menelepon teman. Ibu mengatakan, menikah saja nak, utang sudah selesai. Orang tua juga tidak menderita lagi. Saya mendengarkan. Kamera perlahan meluncur melewati matanya. Mata yang sangat mirip. Sekar pada hari pertama pindah ke rumah mertuanya. Sedih. Kosong. Sunyi. Laporan itu juga mewawancarai pejabat daerah di beberapa wilayah pinggiran. Ketika ditanya berapa banyak kasus pernikahan karena utang itu sulit didata. Tetapi hal ini umum, terutama ketika pihak laki-laki punya uang, pihak perempuan punya masalah tanah atau sakit. Orang menganggapnya sebagai barter. Tidak ada yang berpikir itu melanggar hukum. Tidak ada yang berpikir itu melanggar hukum. Sebuah kalimat ringan, tetapi di baliknya ada ratusan. Ribuan pengantin diam-diam dibawa ke mobil pengantin bukan karena cinta, tetapi karena uang. Kembali di Surabaya, seorang petugas hukum menceritakan sebuah cerita tentang suatu ketika seorang gadis berusia 16 tahun berteriak di tengah halaman komite meminta untuk dibatalkan pernikahannya. Ibunya memeluk erat mengatakan dia masih kecil dan keras kepala, tetapi kami tidak punya pilihan lain. Kekerasan atau suara perlawanan yang lemah itu seringkali menjadi alasan bagi orang dewasa untuk menambahkan kesalahan kepada seorang anak yang tidak tahu berterima kasih kepada orang tua, tidak tahu berbakti. Wajah-wajah itu, para gadis yang dipaksa menikah, terkadang hanya diingat ketika sebuah tragedi terjadi. Ada yang bunuh diri, ada yang melarikan diri. Ada yang melakukan kejahatan seperti Sekar. Dan yang paling menyedihkan adalah banyak orang tidak melakukan apa-apa. Mereka hanya hidup dalam diam, menanggungnya sepanjang hidup. Di akhir program,
Gambar Sekar muncul dalam laporan itu. Hanya beberapa detik singkat. Tanpa kemewahan, tanpa perlu ditekankan. Hanya adegan dia sedang berjalan keluar dari ruang pelatihan kerja. Tangannya memeluk beberapa potong kain dan jarum benang. Wajahnya lelah tetapi matanya bersinar. Sebuah kalimat muncul di layar. Sekar, wanita yang membunuh suaminya di malam pertama pernikahan. Hari ini dia belajar menjahit karena dia percaya bahwa setiap orang pantas mendapatkan kesempatan kedua untuk hidup. Adegan terakhir, mobil pengantin menggelinding di jalan desa. Bingkai melambat di setiap wajah pengantin. Ada yang tersenyum cerah, ada yang menundukkan kepala dalam diam, ada yang matanya berkaca-kaca, tidak jelas apakah senang atau takut. Sebuah suara pria berat terdengar. Bukan dari wartawan, melainkan mengutip perkataan Kompol Hasan. Ada tragedi yang tidak berbentuk darah, melainkan tatapan seorang gadis yang dinikahkan seperti utang. Dan hal yang paling mengerikan bukanlah kematian, melainkan hidup yang tidak memiliki hak untuk mengatakan tidak. Sejak hari meninggalkan pengadilan, Sekar pindah untuk tinggal di sebuah kamar kontrakan kecil di pinggiran kota Surabaya. Kamar itu hanya seluas kurang dari 10 meter persegi. Dindingnya tua, atap seng berbunyi berderit setiap kali hujan. Tetapi di sini dengan Sekar adalah awal yang baru. Tidak ada lagi suara sepatu pria. Tidak ada lagi tatapan kendali. Tidak ada lagi beban untuk bertindak seperti yang diharapkan. Dia mulai belajar menjahit di pusat dukungan wanita pemulihan, di mana ada orang yang pernah tersesat, pernah dilecehkan, pernah jatuh ke bawah. Dia tidak bertanya kepada mereka tentang masa lalu, juga tidak menceritakan tentang dirinya. Tetapi di mata setiap orang, Sekar melihat sebagian dari dirinya diam-diam, pernah hancur berantakan, sedang belajar bagaimana menambal kembali. Dia belajar dengan cepat. Hanya dalam beberapa minggu, Sekar sudah menjahit baju pertamanya. Ketika dia mencoba memakainya di depan cermin, baju berwarna hijau muda. Jahitannya tidak mulus. Kerah bajunya sedikit miring. Dia tiba-tiba tertawa. Tawa yang sungguh-sungguh pertama setelah berbulan-bulan. Bukan karena bajunya indah, melainkan karena itu dibuat sendiri. Tidak ada yang memaksa, tidak ada yang memerintah. Suatu sore di akhir bulan, ketika kembali ke kamar, Sekar melihat sebuah amplop diletakkan di depan pintu. Tidak ada pengirim, tetapi tulisan tangannya langsung dia kenali. Sekar, mungkin kamu tidak ingin mendengar apapun dari saya, tetapi saya tetap menulis. Hari itu saya telah mendengar tangisanmu. Saya berdiri tepat di gerbang, tetapi saya tidak melangkah masuk. Bukan karena takut pada Arya, melainkan karena saya sudah terbiasa dengan keheningan. Sejak kamu dipaksa menikah, saya tidak berjuang sampai akhir. Saya minta maaf. Bukan karena saya mencintaimu, melainkan karena saya telah membiarkanmu sendirian berjuang dengan seluruh dunia yang seharusnya. Saya berdiri di samping. Saya tidak mengharapkanmu memaafkan, hanya mengharapkanmu hidup. Dan kali ini hiduplah dengan benar seperti dirimu sendiri. Semoga kamu menjahit banyak baju yang indah. Bayu Sekar membaca surat itu selesai melipatnya, lalu meletakkannya di atas meja dan melanjutkan menyalakan mesin jahitnya. Tidak meneteskan air mata, tidak bingung, karena ada hal-hal yang sudah berlalu. Dia tidak membenci Bayu, juga tidak lagi mencintai. Apa yang dia simpan di hatinya bukan lagi gambar seorang mantan kekasih, melainkan pelajaran tentang penghindaran dan keberanian yang perlu ditemukan setiap orang sendiri. Dia tidak membalas surat itu. Sebaliknya, Sekar menulis kartu pos yang dikirimkan kepada orang tuanya di kampung. Di dalamnya, dia menceritakan tentang pusat pelatihan kerja, tentang kelas menjahit, tentang teman sekamar bernama Han, seseorang yang pernah dipukuli suaminya hingga patah tangan, tetapi tetap menyekolahkan anak. Di kartu itu dia menulis, "Saya masih hidup dengan baik. Saya belajar cara menjahit setiap jahitan, seperti belajar menjahit kembali luka saya. Ibu jangan khawatir. Saya bukan lagi gadis yang lemah. Sekarang saya hidup untuk diri saya sendiri." Di bawahnya ada tulisan tangan rapi. Putri Ibu, Sekar. Malam itu, di kamar kontrakan, Sekar duduk sendirian mengamati kemeja yang baru saja selesai dijahit. Dia meletakkannya di gantungan, melipat tepi kerah agar rapi lalu diam-diam mematikan lampu. Cahaya dari jendela menyinari, memantulkan bayangan seorang gadis duduk tegak di dinding.
tidak lagi menunduk. Suara sepeda motor lewat. Suara anjing menggonggong dari deretan rumah di belakang terdengar. Suara angin sepoi-sepoi menyelinap melalui celah seng. Semuanya terasa normal dan aneh, tetapi bagi Scar, justru kenormalan itulah yang menjadi mimpi. Mimpi seorang yang pernah kehilangan hak untuk memilih. Ada cerita yang tidak perlu diakhiri dengan suara tembakan, suara borgol atau putusan hukuman yang berat, melainkan ditutup dengan tatapan yang pernah hancur. Kini berani menatap lurus ke hari esok. Di atas kapal peri tua yang melintasi sungai Surabaya, langit pagi berkabut tipis, permukaan airnya luas. Di bawah kaki pengantin muda itu, terdapat lantai baja berkarat yang dingin. Di telinganya terdengar suara mesin meraung samar-samar. Diselingi suara air yang perlahan mengalir melewati lambung kapal. Sekar duduk sendirian di ujung D. Tangannya memeluk tas kain berisi beberapa set perlengkapan jahit. Sebuah buku catatan yang penuh dengan catatan tentang teknik memasang kerah dan garis bahu. Di kepalanya rambut yang dipotong pendek, bukan karena tren, melainkan karena ingin merasa lebih ringan dan lebih bebas. Dia mengangkat wajahnya, memandang ke kejauhan, di mana sisi lainnya masih tersembunyi dalam kabut. Itu bukan tempat dia dilahirkan, juga bukan tempat yang pernah menyaksikan tragedi, melainkan tempat dia menuju dengan kaki sendiri. Suara air menghantam lambung kapal terdengar teratur seperti detak jantung seseorang yang melewati badai. Tidak hebat tetapi tidak berhenti. Suara pencerita terdengar tidak jelas dari siapa. Mungkin saksi, mungkin hati nurani dari masyarakat itu sendiri. Orang sering berpikir malam pertama pernikahan adalah awal kebahagiaan. Tetapi terkadang itu justru titik akhir dari masa muda seorang gadis. Bukan karena dia melakukan kesalahan, melainkan karena masyarakat telah menempatkannya dalam posisi tidak bisa berkata tidak, tidak bisa melarikan diri, tidak bisa hidup jujur. Kapal peri perlahan membelah permukaan air, meninggalkan riak yang berkilauan dengan sinar matahari pagi yang baru terbit. Gadis muda itu sedikit memiringkan kepalanya, menutup matanya beberapa detik seperti untuk menghirup kebebasan. Setelah berbulan-bulan hidup di penjara kesopanan, kewajiban sebagai menantu, sebagai istri, sebagai barang dagangan untuk melunasi utang, suara pencerita melanjutkan. Ada yang mengatakan wanita memilih untuk bersabar adalah pengorbanan. Tetapi terkadang bersabar justru adalah cara masyarakat memaksa mereka menerima takdir. Mereka belajar bagaimana hidup dengan rasa sakit sampai lupa bahwa mereka memiliki hak untuk keluar. Di sepanjang tepian sungai, eceng gondok hanyut dengan tenang. Ada yang tersangkut dan berputar tanpa jalan keluar. Ada cabang lain yang lepas, hanyut mengikuti aliran air, pergi ke tempat yang tidak diketahui siapapun. Sekar membuka matanya, pandangannya tidak lagi bingung. Bukan tatapan orang yang mencari keadilan, melainkan tatapan yang telah belajar bagaimana memaafkan diri sendiri. Angin sepoi-sepoi bertiup, menerbangkan ujung jaket usang. Tetapi dia tidak menyusutkan tubuhnya. Dia membiarkan angin bertiup melewati, seperti sedang membersihkan lapisan debu masa lalu yang melekat pada tubuhnya selama bertahun-tahun. Sekar bukanlah korban yang sempurna. Dia telah melanggar hukum meskipun untuk membela diri. Tetapi di atas segalanya dia adalah orang yang selamat, dan selamat juga adalah kemenangan. Kapal peri perlahan merapatnya. Orang-orang di kapal mulai sibuk mengambil sepeda motor dan barang, membimbing anak-anak turun. Gadis muda itu tetap duduk diam beberapa saat, tidak terburu-buru. Dia tahu perjalanan setelah itu akan lebih panjang. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada yang menunggu untuk menghibur. Tetapi kali ini dia pergi karena keinginannya sendiri. Tidak ada yang mengatur. Seorang gadis kecil sekitar 8 tahun mengenakan seragam sekolah yang sudah usang berdiri di samping ibunya memandang Sekar. Sekar tersenyum, sedikit mengangguk. Gadis kecil itu tersipu membalas senyum, lalu menggenggam erat tangan ibunya dan berjalan pergi. Mungkin suatu hari gadis kecil itu juga akan berdiri di ambang pintu pernikahan. Tetapi jika masyarakat sempat berubah, jika cerita ini diceritakan cukup banyak, maka mungkin, hanya mungkin, dia akan memiliki hak untuk memilih siapa yang dia cintai, bagaimana dia hidup, dan kapan dia menikah. Kapal peri merapat dengan lembut di dermaga. Sekar berdiri menghirup napas dalam-dalam. Perjalanan ini tidak hanya melintasi sungai,
tetapi juga melampaui masa lalu. Angin masih bertiup dan air masih mengalir. Kapal peri tua membelah ombak di sungai berantas, perlahan seperti sedang berpikir. Angin sepoi-sepoi bertiup melalui dek membawa serta suara air yang gemericik. Sesekali diselingi oleh beberapa suara klakson mobil yang menggema dari seberang sana. Di tengah luasnya sungai, Sekar duduk diam. Tatapannya tidak lagi ketakutan seperti pada hari pertama memasuki villa keluarga Trunojoyo, melainkan sebuah tatapan yang dalam dan tenang seperti permukaan air di bawah kakinya. Setiap gambar samar muncul kembali dalam benaknya, tidak berurutan, tidak sesuai keinginan, seperti film yang diputar mundur. Pemandangan kamar pengantin malam itu, gaun pengantin masih diletakkan di kursi. Cahaya redup menutupi tubuh pria mabuk itu, dan suara pintu terkunci di belakangnya, seperti menutup rapat seluruh hidup seorang gadis. Tetapi justru malam itu, dia tahu dia tidak bisa menyerah, tidak bisa membiarkan hidupnya mengalir seperti utang yang dijual. Dia mengingat tatapan ibunya saat menandatangani surat penyerahan utang. Sambil berkaca-kaca dia berbisik, ayahmu mau dioperasi jantung. Ibu terpaksa menderita seumur hidup. Kamu hidup dengan baik, berbakti, nurut sama suami. Kata-kata itu pernah menghantui Sekar sepanjang masa remajanya. Nurut sebagai istri, sebagai menantu orang. Tetapi tidak pernah ada yang bertanya apakah ada ingin hidup, apakah ada ingin menjadi dirinya sendiri. Ingatan itu membawanya kembali ke sore hari yang beraroma tanah di kampung halaman, di mana Bayu pernah memegang tangannya di tepi sungai, menjanjikan suatu hari untuk melarikan diri yang jauh. Tetapi semua itu hanya niat, tidak pernah menjadi tindakan. Dan kemudian Bayu juga memilih diam. Sementara Sekar, dia didorong ke dalam pernikahan seperti hukuman mati yang ditulis dengan gaun pengantin. Dia memikirkan Ibu Ratna, wanita yang terampil, yang selalu menggunakan moral sebagai layar untuk menyembunyikan transaksi dingin. Saya menikahkan dia. Hutangnya juga sudah lunas. Yang penting dia tahu diri bertindak baik jadi menantu. Tahu diri. Kata-kata itu terdengar ringan, tetapi justru adalah belenggu tak terlihat yang mengikat kehidupan ribuan wanita. Sekar menoleh dan melihat seorang gadis muda sedang duduk berhadapan, mengenakan headphone. Rambutnya dicat terang, tangannya memegang ponsel, berselancar di internet. Gadis itu tertawa kecil melihat layar. Tanpa beban, belum pernah mendengar dua kata dijual. Dia tiba-tiba tersenyum. Di suatu tempat masih ada gadis-gadis yang diberi hak untuk bebas memilih cinta, memilih hidup, memilih menikah. Dan itulah satu-satunya harapan yang dilihat Sekar pantas dipertahankan. Kapal feri berayun ringan ketika ombak menghantam lambung kapal. Aroma lumpur bercampur dengan uap air sungai menyerbu. Sekar menunduk melihat air. Bayangannya terpantul samar-samar tidak jelas. Tetapi untuk pertama kalinya dia tidak memalingkan wajah. Saya telah selamat, tidak membutuhkan siapapun untuk menyelamatkan. Dan saya bisa terus hidup juga. Tidak membutuhkan siapapun untuk mendukung. Hanya membutuhkan diri sendiri. Seorang kakek duduk di dekat situ menoleh bertanya, "Kamu pergi belajar kerja ya? Di mana kok lihat bawa jarum sama gunting begitu?" Sekar mengangguk menjawab dengan suara pelan, "Iya, Kek. Saya belajar menjahit di pusat dukungan wanita di seberang sana." Kakek itu tersenyum ramah. "Bagus. Pekerjaan apa saja boleh, asal kita punya sesuatu yang bisa kita hidupi dengan tangan sendiri." Kata-kata itu terdengar sederhana tetapi jatuh ke dalam hati Sekar seperti mengunci semuanya. Tidak perlu meratapi takdir, juga tidak perlu kembali ke masa lalu. Asalkan hari ini saya bisa berjalan dengan kaki sendiri. Kapal feri perlahan merapat di dermaga. Orang-orang mulai sibuk meluruskan kendaraan, menjinjing barang, menggiring anak-anak turun. Sekar melangkah keluar paling akhir. Dia tidak terburu-buru, tidak berdesakan, hanya memastikan setiap langkahnya adalah miliknya sendiri. Tidak ada yang membimbing, tidak ada yang mendorong. Langit mulai cerah. Sinar matahari pertama menyinari wajah Sekar. Dia menutupi matanya, lalu menurunkannya, menghirup napas dalam-dalam. Jalan di depan masih panjang, tetapi kali ini dia tidak takut lagi. Sore itu, ketika kapal feri sudah meninggalkan dermaga, suara mesin meraung mengantarkan penumpang baru ke seberang.
Seorang pria tua berdiri di warung air di dekat dermaga dan membalik koran lama. Judul besar di halaman depan, "Kasus malam pertama. Pengantin selamat. Ibu mertua didakwa karena memaksa pernikahan untuk melunasi utang." Seorang wanita paruh baya duduk di dekat situ menghela napas. Dia melihat sekeliling, berbicara seperti pada dirinya sendiri. "Dulu anak perempuan di kampung saya juga begitu. Siapa yang dipaksa menikah juga harus menggigit jari dan bertahan. Berapa banyak yang seperti anak ini berani berdiri melawan dan keluar." Ucapan itu tidak ada yang menjawab, tetapi di suatu tempat seolah ada tatapan yang setuju. Orang-orang yang pernah menyaksikan atau mengalami hal serupa baru sekarang berani melihat kembali diri mereka sendiri. Mereka bukan pelaku, juga bukan korban langsung, tetapi pernah tanpa sengaja berdiam diri. Dan keheningan itu membesarkan kegelapan. Di media sosial, postingan tentang persidangan Sekar menyebar dengan kuat. Ada yang menyayangi, ada yang menyalahkan, ada yang menyebutnya pembunuh suami meskipun belum pernah memahami kondisinya. Ada yang lain menulis, "Jika malam itu yang terjadi adalah adik perempuanku, adalah putriku, bagaimana?" Apakah ada yang benar-benar percaya bahwa seorang gadis yang baru menikah ingin membunuh orang di malam pertama? Atau masyarakat ini sudah terlalu terbiasa menyuruh wanita untuk diam, untuk menerima segalanya? Di sebuah kelas keterampilan di pusat dukungan wanita, Sekar duduk menekuk punggung dengan teliti menyambung jahitan. Guru yang sudah tua berdiri di dekat situ dengan lembut, meletakkan tangannya di bahunya. "Tidak semua orang memiliki keberanian seperti kamu. Tetapi ceritamu akan menjadi lonceng bagi orang lain untuk berani berpikir lagi." Hari itu, sebelum pulang ada seorang gadis muda menarik Sekar keluar koridor. Dengan suara lirih bertanya, "Mbak Sekar, kalau malam itu Mbak tidak melawan, apa sekarang Mbak masih hidup?" Sekar menatap gadis itu dalam diam sejenak, lalu mengangguk perlahan. "Mungkin masih hidup, tetapi tidak lagi menjadi diri sendiri." Jawaban itu lembut, tetapi jatuh ke hati orang yang mendengar seperti ujung jarum kecil. Luka-luka tersembunyi yang tidak ada yang melihat justru adalah hal yang menghancurkan seseorang. Di kampung halaman Sekar, rumah kayu reot orang tuanya telah diperbaiki. Meskipun tidak punya banyak uang, mereka memutuskan menjual sebidang tanah dekat sungai untuk membayar sisa utang. Tidak lagi membiarkan siapapun mengambil anak mereka sebagai jaminan. Ibu Sekar di suatu sore merapikan meja sembahyang. Diam-diam membakar dupa lalu berdoa, "Semoga kehidupan selanjutnya kamu tidak perlu hidup dengan kaku karena urusan berbakti. Semoga anak-anak perempuan di kehidupan selanjutnya tahu berkata tidak dan tahu pergi ketika sakit." Di luar langit mulai hujan, setiap tetes menyentuh atap seng berbunyi tetesan. Tetapi di bawah kakinya, tanah sudah mulai kering, seperti setelah semua badai telah berlalu. Ada kesedihan yang tidak terucapkan, ada kehidupan yang diputuskan oleh adat yang tampaknya tidak berbahaya. Dan ada keadilan yang hanya terbangun ketika ada orang yang berani berdiri dan mengatakan yang sebenarnya. Cerita ini bukan hanya sebuah kasus, melainkan sebuah peringatan. Angin senja bertiup di sepanjang tepian sungai berantas, membawa sinar matahari yang memudar dari hari yang perlahan menutup di layar. Gerakan menjadi lambat. Setiap langkah, setiap gerakan, setiap tatapan seolah waktu juga ingin berhenti untuk mendengarkan sesuatu. Seorang gadis muda mengenakan gaun pengantin berdiri di depan cermin. Tatapannya termenung. Tangannya bergetar menyentuh lembut kain gaun putih bersih, lalu berhenti di daerah dada di mana jantungnya berdebar karena ketakutan. Dia menoleh melirik ke belakang ruang pernikahan kosong dan hening. Lalu dia dengan lembut duduk di tepi tempat tidur. Kakinya ditarik ke atas. Matanya mengarah ke jendela di mana sinar matahari hanya menyisakan garis-garis kuning yang tenang. Di tempat lain, seorang gadis berusia 16 tahun sedang duduk meringkuk di dapur yang gelap. Dia mengenakan pakaian sutra merah. Wajahnya bengkak, bibirnya berdarah. Di sampingnya ada hidangan yang belum dibersihkan. Beberapa gelas anggur berserakan di lantai. Di luar, suara tawa orang dewasa masih bergema. Dia menjulurkan tubuhnya memandang ke dalam kegelapan yang menyebar di luar pintu yang terbuka seperti mencari jalan keluar. Seorang wanita paruh baya berdiri di depan gerbang gereja.
Tangannya memegang berkas perceraian. Di seberang jalan adalah mantan suaminya. Tangannya dimasukkan ke dalam saku ya. Wajahnya berbalik, tidak melihat ke belakang. Dia tidak menangis, hanya mengulurkan tangan menyentuh rambutnya yang dipotong pendek dengan tergesa-gesa. Lalu berbalik melangkah. Setiap langkah yang diambil, perlahan dan pasti. Dalam musik latar yang sedih, suara sungai terdengar, menyatu dengan gambar setiap wajah wanita muncul perlahan tanpa kata-kata. Ada yang sedang mengasuh anak ya, ada yang sedang membersihkan kios di pasar, ada yang menunduk menjahit baju di bawah cahaya lampu minyak. Semua pernah dipaksa, pernah memikul beban, pernah menelan air mata. Dan kemudian gambar Sekar kembali duduk di ujung kapal peritua. Tangannya memegang tali tas kain. Dia melihat ke kejauhan. Tidak lagi tatapan dingin di malam pertama. Tidak lagi tampak bersembunyi dan menghindari orang lain. Tatapan itu sekarang memiliki kedalaman. Tidak ada kebencian, tidak ada penolakan, hanya tenang seperti permukaan air di bawah kakinya. Suara narasi perlahan terdengar di tengah ruang yang luas itu. Ada kejahatan yang tidak berbentuk darah, melainkan dengan keheningan, dengan topeng moralitas, dengan tekanan untuk menjadi menantu yang baik. Ada hukuman yang tidak diumumkan di pengadilan, melainkan diumumkan di dalam hati wanita setiap kali mereka harus memilih antara bakti kepada orang tua dan naluri bertahan hidup. Angin bertiup menerbangkan ujung jaket gadis itu, menerpa mata yang baru belajar menangis.